Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali, ini bukan tempat engkau, ini hanya tempat persinggahan. Kembali ke tempat yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan, engkau dalam keadaan ridha, mardiyah, dan Allah pun meridai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga-Ku. Kalau semua dosamu diputar ulang malam ini, apakah kamu masih sanggup melihatnya? Kamu mungkin lupa, tapi langit tidak pernah lupa, bumi tidak pernah lupa. Beberapa banyak janji kepada Allah yang kamu ucapkan, lalu kamu tinggalkan begitu saja. Kamu tertawa saat berbuat dosa, tapi kau belum tahu siapa yang menangis melihatmu. Setiap detik hidupmu berkurang, tapi dosamu terus kamu tambah tanpa sadar. Jangan tunggu ajal datang menjemput. Saat itu penyesalan tidak lagi diterima. Saudaraku yang masih diberi kehidupan oleh Allah, aku berbicara kepada kalian dari alam yang akan kalian datangi. Dulu aku mengira hidup ini lama. Aku kira masih punya banyak waktu untuk berubah. Tapi ternyata kematian datang begitu cepat. Aku mendengar azan, tapi aku tunda sholat. Aku tahu Al-Quran itu petunjuk, tapi jarang aku buka. Aku sibuk mengejar dunia, sampai lupa mempersiapkan akhirat. Saat ruhku dicabut, aku ingin berteriak, aku mau kembali ya Allah. Beri aku satu kesempatan lagi, satu sujud saja, satu istighfar saja. Tapi semuanya sudah terlambat. Sekarang aku sendiri di alam kubur, gelap, sempit, dan yang menemaniku hanyalah amal. Dan betapa sedikitnya amal itu. Wahai kalian yang masih hidup, tolong jangan ulangi kesalahanku. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu ajal. Selagi kalian masih bisa sujud, masih bisa menangis karena dosa, segeralah bertaubat, karena tangisan penyesalan sepertiku sudah tidak bernilai apa-apa lagi. 100 tahun yang akan datang adalah tahun 2125. Kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Kendaraan yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma lagi. Aset yang kita kumpulkan berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu semua yang kita miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Kita akan berada di dalam kubur selama 100 bahkan mungkin 1000 tahun lamanya. Tidak ada yang mengenal kita. Bahkan saat ini pun kita tidak mengenal kakek buyut kita 100 tahun yang lalu. Ternyata benar, hidup ini singkat dan hanya senda gurau belaka. Tidak ada yang perlu dibandingkan, apalagi dibanggakan. Syukurilah hari ini, karena kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Orang yang sekarang sudah di kuburan, dulu juga ngerasa hidupnya masih lama. Mereka juga pernah bilang, nanti aja taubat, masih muda, santai dulu. Tapi ternyata yang mereka kira nanti gak pernah datang. Kematian itu gak nunggu kamu siap, gak nunggu kamu berubah, dan gak peduli kamu lagi di fase apa. Yang bikin bahaya bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita ngerasa masih ada waktu. Padahal bisa jadi malam ini
giliran kita. Kalau kamu juga lagi berusaha jadi lebih baik, subscribe. Kita lanjut bareng di sini.